Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Swanti, NPM 50256, Prodi PGSD kelas 4B. Di sini saya akan menginterview guru SD Negeri 2 Sidoarjo, yaitu dengan Ibu Enda Puspitorini, narasumber kita. Apa kabar Ibu Enda? Alhamdulillah baik-baik. Syukur alhamdulillah. Langsung saja kita lanjut ke pertanyaan. Apakah sekolah menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat? Ya, di sekolah saya menerapkan kurikulum darurat karena disesuaikan dengan pandemi yang terjadi pada Indonesia di tahun 2020. Sejak kapan sekolah menerapkan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat ini? Kepada kurikulum darurat itu tentu saja pada saat pandemi yang terjadi. Kalau kurikulum 2013 tentunya sudah lama diterapkan ketika disahkan kurikulum 2013 itu di Indonesia. Apa harapan Ibu dengan melaksanakan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat ini? Harapannya ya. Harapannya tentunya pendidikan itu akan lebih berkualitas, kemudian dapat diterapkan dengan mudah juga kepada sekolah-sekolah dan dapat diterapkan oleh guru pendidik dan siswanya dengan mudah. Apakah kurikulum 2013 atau kurikulum darurat sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Menurut saya sesuai ya, karena kalau kurikulum 2013 itu kan mengedepankan dengan pembelajaran yang aktif, yang inovatif. Kemudian kalau kurikulum darurat itu tentunya disesuaikan dengan keadaan yang sedang dialami kondisi peserta didik. Jadi saya rasa sesuai. Bagaimanakah kesiapan Anda dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat ini? Kesiapan ya, tentunya sebagai guru harus siap karena dalam menghadapi perkembangan zaman dan teknologi kita emang harus dituntut untuk senantiasa siap dalam tantangan yang ada. Jadi ya siap. Bagaimana interaksi guru dengan siswa dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung? Awal-awal pandemi itu tentunya secara online ya. Kemudian bertahap itu tatap muka terbatas dan selanjutnya bisa tatap muka 100%, tetapi dikurangi jam pelajarannya. Apakah ada kendala saat proses kegiatan pembelajaran daring antara guru dan siswa? Tentu saja berbagai kendala pasti ada ya. Yang pertama itu tidak semua siswa itu memiliki handphone. Kemudian kadang-kadang terkendala jaringan yang sinyal juga kadang-kadang tidak kuat. Kemudian pernah juga listriknya mati. Kemudian ada suara-suara yang sebenarnya tidak masuk dalam pembelajaran, tetapi karena bersifat online ya, bisa suara-suara itu masuk seperti itu. Menurut Ibu, apakah kurikulum 2013 mampu meningkatkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran mengajar? Menurut saya mampu, karena di situ memang dituntut untuk guru itu sebagai motivator, sebagai inspirator agar pembelajaran itu berpusat pada siswa. Jadi siswalah yang lebih aktif dalam pembelajaran. Apakah ada kendala yang dirasakan dalam pelaksanaan kurikulum 2013 ini? Kendalanya mungkin dalam misalnya tentang kita membuat model pembelajaran yang perlu sarana dan prasarana gitu kan. Tetapi mungkin beberapa hal yang terbatas gitu, ada sarana yang prasarana yang tidak memadai. Nah itu yang menjadi kendala. Bagaimana cara Ibu untuk mengatasi kendala tersebut? Cara saya, misalnya kalau dalam materi membatik gitu ya, mungkin kalau dalam kita pakai alat-alat yang ada ya, dalam cantingnya dan lain sebagainya, itu kan tidak selalu kita bisa mendapatkannya, tapi bisa diakali misalnya dengan melukis pada sandal gitu kan, bisa ya. Jadi saya memberikan alternatif pilihanlah kepada siswa, yang penting tetap sesuai dengan materi. Apakah sebelum mengajar Ibu mempersiapkan program
tahunan, semester, mingguan, dan harian? Ya, tentu saja rencana pengajaran itu tetap harus dipersiapkan supaya proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Contohnya program seperti apa yang sudah Ibu siapkan? Contoh program itu kan ada yang pertama pasti silabus ya. Silabus, kemudian berdasarkan silabus itu bisa dibuat prota, prosem, RPP, dan lain sebagainya. Apa yang diketahui tentang silabus dan RPP? Ya, silabus itu ada rencana pembelajaran untuk 1 semester, sedangkan kalau RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran pada saat tatap muka per pertemuan atau lebih. Apakah manfaat dari silabus dan RPP yang Ibu buat sendiri? Ya, manfaat dari silabus ya. Yang pertama kalau silabus itu kan merupakan sumber pedoman untuk kita membuat pengelolaan kegiatan berikutnya seperti RPP ya. Dan sedangkan kalau RPP itu manfaatnya tentu pembelajaran kita itu lebih sistematis. Kemudian kita bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian kita bisa mengevaluasi apakah pembelajaran kita itu sudah sesuai harapan, sudah efektif ya dengan adanya RPP tersebut. Kemudian waktu yang diberikan itu akan sesuai seperti itu. Bagaimana kesiapan silabus dan RPP sebelum proses pembelajaran? Ya tentunya harus disiapkan ya, harus disiapkan dengan baik karena itulah yang menjadikan perencanaan itu sesuai dan berjalan dengan lancar. Apakah Anda membuat silabus dan RPP sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah, atau silabus dibahas dalam KKG atau guru kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Ya, karena saya tergabung dalam KKG kelas 5 Kecamatan Tugumulyo, sehingga di situ pasti diberikan silabus ya kan. Kemudian kita sebagai guru tentu bisa membuat RPP disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan kondisi sekolah. Bagaimana Anda memasukkan unsur dari kurikulum 2013 atau kurikulum darurat? Unsurnya ya, kita bisa memasukkan ke dalam misalnya membuat dalam medianya ya. Kemudian metodenya juga yang disesuaikan dengan saat ini, perkembangan zaman saat ini. Bagaimana cara Anda memadukan unsur kurikulum 2013 atau kurikulum darurat ke dalam silabus dan RPP yang Anda buat? Memadukan unsur ya. Jadi saya bisa dalam memasukkan itu bisa ke dalam memasukkan langkah-langkah pembelajarannya ya. Kemudian dalam penilaiannya dibuat rubrik, kemudian metodenya, medianya, sumber belajarnya itu bisa disesuaikan dan kita tingkatkan seperti itu. Apakah Anda menemui hambatan dalam pembuatan silabus? Silabus ya? Tidak, karena itu sudah diberikan dalam pertemuan dalam KKG. Apa yang Ibu ketahui tentang RPP? RPP ya, RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran ya, di situ termuat KI, kemudian KD, kemudian langkah-langkah pembelajaran dari awal, isi, akhir ya, memuat media, sumber. Bagaimana jika jalan proses pembelajaran tidak sesuai dengan RPP yang Anda buat? Ya kita tentu tetap berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai pada hari itu ya. Kemudian ketika kita tidak sesuai dengan apa yang terjadi di RPP dengan yang sebenarnya, tentu kita bisa mengevaluasinya, memperbaikinya untuk pembelajaran berikutnya. Apakah RPP yang Ibu buat sudah sesuai dengan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat? Ya, tentu saja sesuai. Apa yang Ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Ya. Di awal kegiatan tentunya kita mengucapkan salam, ya, berdoa, absen, kemudian memotivasi siswa, kemudian membuat kaitan dengan pembelajaran sebelumnya, seperti itu.
model atau pendekatan atau strategi, metode, teknik, taktik apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Model yang saya gunakan ya, tentunya yang model pembelajaran yang aktif ya, bahwa anak itulah yang akan menjadi pusat pembelajaran. Jadi bagaimana caranya agar suasana pembelajaran itu menjadi menyenangkan dan aktif seperti itu ya. Apa saja buku pegangan yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Yang pertama ada buku guru dan buku siswa dari Kemendikbud. Kemudian ada juga buku tentang latihan soal-soal, baik itu pilihan ganda, isian, esai, dan kemudian buku-buku tentang proyek gitu ya. Dan tentunya apapun buku yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Media apa saja yang Ibu pernah atau sering Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Ya, pertama saya pernah membuat video pembelajaran ya. Kebetulan saya juga pernah menjadi juara 1 lomba video pembelajaran waktu HUT PGRI 2021 di Musirawas. Kemudian misalnya saya masukkan ke dalam YouTube gitu ya. Anak-anak bisa mengakses video tersebut, bisa mempelajarinya, kemudian lebih memudahkan dalam pelajaran. Kemudian saya juga pernah ya menggunakan alat-alat yang biasa kita temui saja, misalnya dalam menentukan zat tunggal dan campuran gitu ya, kita bisa menggunakan air, sirup, warna makanan, minyak, pasir gitu ya, dan benda-benda yang kita bisa temui itu bisa digunakan. Aktivitas apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Pada akhir pembelajaran, tentu yang pertama kita itu meninjau kembali ya, membuat kesimpulan, membuat ringkasan, kemudian melakukan evaluasi dari pembelajaran hari ini gitu. Setelah itu kita memberikan tindak lanjut seperti pemberian tugas dan penutup tentunya. Model penilaian apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Contohnya memberikan tugas, proyek, trinity, atau penanyaan. Pengayaan ya. Tentu saja saya memberikan penilaian itu tentunya beberapa penilaian yang saya gunakan. Saya juga memberikan tugas-tugas, kemudian saya juga memberikan tugas proyek ya. Misalnya membuat poster, iklan, itu saya memberikan. Kemudian membuat gambar cerita, saya juga pernah memberikan proyek seperti itu. Kemudian tentang remedi, tentu beberapa anak yang nilainya di bawah KKM tentu bisa dilakukan remedi, sedangkan anak yang sudah memenuhi KKM bisa diberikan pengayaan. Remedi yang sering Ibu gunakan itu remedi soal kembali atau membeli barang sesuatu untuk penilaian tambahan nilai, remedi, atau gimana? Saya tidak pernah memberikan tugas untuk membeli sesuatu ya, tapi tentunya soal-soal yang memang belum dimengerti, atau maksudnya anak itu masih belum cukup dalam nilainya. Jadi itu bisa diberikan soal-soal lagi, kan dia bisa ada waktu untuk belajar lagi seperti itu. Selain itu, apakah Ibu menggunakan model penilaian lain? Ya itu semua sudah saya gunakan ya, model penilaian sesuai dengan kurikulumnya, kan sudah ada di aplikasinya, jadi kita tinggal memasukkan saja. Apakah Ibu menemui hambatan dalam penilaian? Saya rasa tidak ya, karena dengan teknologi yang saat ini sudah ada, jadi sudah ada aplikasi yang bisa digunakan untuk memberikan penilaian. Tetapi tentu saja kita harus diimbangi dengan kemampuan IT kita. Kapan saja Ibu melakukan penilaian? Melakukan penilaian bisa saya lakukan pada saat ulangan harian, kemudian ulangan mid semester, ulangan semester, ujian semester, dan beberapa tugas-tugas seperti tugas proyek, ya tugas rumah, seperti itu. Apa yang Ibu ketahui tentang kurikulum paradigma baru? Ya, yang saya ketahui tentang kurikulum paradigma baru itu, dia itu penyempurna dari kurikulum 2013 ya. Kurikulum yang lebih fleksibel, yang terfokus pada materi yang esensial. Jadi tidak terlalu banyak materi yang terlalu padat. Jadi misalnya pada jenjang SD itu kan ada
tematik ya. Nah, itu bisa diberikan juga kepada siswa pada jenjang-jenjang selain SD. Kemudian kalau pada SD itu ada mata pelajaran IPA dan IPS itu digabung menjadi satu, yaitu IPAS, jadi ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kemudian yang di sebelumnya itu ada KI dan KD, dan di kurikulum paradigma baru itu dikenal dengan CP atau capaian pembelajaran. Apakah pernah mengikuti pelatihan atau seminar kurikulum paradigma baru? Ya, tentu pernah, karena waktu itu memang diwajibkan untuk mengikuti oleh sekolah ya. Apa harapan Ibu pada kurikulum paradigma baru ini? Ya, harapan saya tentu kurikulum paradigma baru ini dapat meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran, kemudian juga dapat meningkatkan kompetensi guru dan siswa. Kemudian ini dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Alhamdulillah, baiklah, itu saja interview kita kepada Ibu Endang Spitoro ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.